Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun wal mukhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz sekalian yang saya muliakan, segenap pengurus takmir masjid dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar di pagi hari yang mungkin tidak semua orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku Islam, tetapi tidak mendapatkan nikmat untuk menghirup udara segar, untuk melakukan perintah ibadah salat fajar atau salat subuh sebagaimana yang kita nikmati bersama pada pagi hari ini. Nikmat ini perlu untuk kita syukuri bersama, karena kita masih diberikan kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi perintahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah hari Sabtu kemarin memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kalau pemerintah Saudi Arabia atau Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah menetapkan 1 Dzulhijjah itu hari Jumat, sehingga wukuf dilaksanakan pada hari Sabtu, kemudian Idul Adha di sana hari Ahad. Sedangkan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, hari Arafahnya masuk di hari Ahad, kemudian insya Allah kita semua berkurban pada hari Senin. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji, yang sekarang ini semuanya sudah mulai bergerak menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, dijadikan haji yang mabrur, dan kita semua yang mungkin pada tahun ini berada di tanah air, atau mungkin di antara kita ini ada yang menunggu, masih dalam antrian menunggu tahun demi tahun untuk dipanggil oleh Allah melakukan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, segera dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah haji di Makkah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di bulan Dzulhijjah ini banyak sekali peristiwa-peristiwa penting. Termasuk di dalamnya adalah bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengambil satu pelajaran penting yang perlu kita tanamkan sebagai umat Islam, khususnya dan umumnya sebagai umat manusia. Di bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, saudara-saudara kita yang berada di kota Mekah melakukan ibadah haji, berkumpul di Makkah Al-Mukarramah, kemudian pada tanggal 9 melakukan puncak manasikul hajj, yaitu wukuf di padang Arafah, di mana wukuf ini adalah merupakan rukun al-hajju Arafah. Tidak disebut sebagai haji ketika orang itu tidak melakukan wukuf. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Orang-orang yang berada di padang Arafah berlatar belakang berbeda-beda,
dari strata sosial yang berbeda-beda, pangkatnya berbeda, harta kekayaannya berbeda, intelektual kecerdasannya berbeda, tetapi mereka semua berkumpul di padang Arafah dengan visi dan misi yang sama, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah, untuk melakukan ibadah wukuf di padang Arafah. Semuanya bersatu, berbeda-beda, berlatar belakang yang tidak sama. Yang kaya juga sama berada di padang Arafah, yang miskin juga berada di padang Arafah, yang pintar, yang bodoh, yang berpangkat, yang tidak berpangkat, semuanya sama. Umat Islam bersatu, menggunakan pakaian yang sama, kain ihram. Kalau laki-laki 2 helai izarun warida, 2 helai kain yang afdalnya berwarna putih. 2 helai itu izarun digunakan sebagai penutup bagian bawah atau sarung, waridaun, dan 1 diselempangkan di bagian atasnya. Tidak menggunakan apa-apa, tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang berjahit. Seorang ulama yang alim pun tidak boleh menggunakan kopiah, imamah, surban. Semuanya menundukkan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran penting yang sepertinya saya ingin ketengahkan di tengah-tengah masyarakat pada saat ini dengan fenomena dewasa ini adalah bagaimana Islam, bagaimana agama Islam ini mengajarkan kepada kita persatuan dan perdamaian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang santun, menjunjung tinggi adab, menjunjung tinggi norma serta etika ketika bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Islam mengajarkan kepada kita hubungan muamalah tidak hanya kepada sesama muslim, bahkan kepada orang-orang non-muslim pun kita diperintahkan untuk berlaku yang baik. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang jenazah yang dipandu, ketika beliau berduduk bersama dengan sahabat, Rasulullah berdiri, tanda memberikan hormat kepada jenazah itu. Ditegur oleh para sahabat, ya Rasulullah, yang lewat ini jenazahnya orang Yahudi. Mengapa panjenengan kok berdiri wahai Rasulullah? Mengapa engkau memberikan penghormatan kepada jenazahnya, bukan orang muslim? Tapi apa jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, alaysat nafsan? Bukankah jenazah orang Yahudi ini juga adalah merupakan jenazah manusia yang seharusnya kita memberikan penghormatan kepadanya? Ini salah satu bentuk bukti bahwa di dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama umat manusia, lebih-lebih kepada sesama umat Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan tegas Islam melarang adanya konflik, pertikaian, permusuhan antar sesama manusia yang berujung dengan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan non verbal. Kalau sampai terjadi pertikaian, karena memang akar dari pertikaian, akar dari perselisihan itu karena manusia itu dinaubatkan oleh Allah untuk berbeda.
Itu sudah merupakan sunnatullah. Tidak bisa kita tidak berbeda. Ikhtilafu ummati rahmah, kata Rasulullah. Perbedaan di antara umat ini, kalau kita bisa memposisikan dengan baik, kalau kita bisa memposisikan dengan benar, perbedaan di antara kita ini menimbulkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbedaan-perbedaan itu kalau kita tidak sikapi dengan baik, maka adanya gesekan-gesekan sehingga menimbulkan percikan, perselisihan, bahkan sampai pertikaian. Lah, kita diperintahkan di dalam agama Islam ini, ketika sampai terjadi pertikaian, maka jalan yang paling utama yang seharusnya dipilih oleh umat Islam itu adalah jalan perdamaian. Fa aslihu baina akhawaykum. Kita diperintahkan untuk menjunjung tinggi musyawarah, wa syawirhum fil amr. Bermusyawarah di antara kedua belah pihak, berdamai di antara kedua belah pihak, itu yang seharusnya dijunjung tinggi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, konflik perselisihan itu bisa disebabkan karena berbagai hal, termasuk di dalamnya terkadang perselisihan itu disebabkan karena hal-hal yang sepele, berawal dari hal-hal yang tidak penting, sepele, tapi karena dibumbui dengan ejekan, karena dibumbui dengan celaan, inilah yang menyebabkan adanya konflik di antara umat Islam. Jamaah sekalian, mari kita telaah dewasa ini. Insya Allah hampir seluruh jamaah yang hadir ini punya handphone semua. Tapi apa yang terjadi dewasa ini? Kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat yang beragama, kita lihat data. Indonesia sebagai negara terbesar penduduk Islam di dunia, pada tahun 2020 Microsoft melakukan survei dengan respondennya dari 32 negara. 32 negara itu hasilnya netizen atau penduduk negara yang aktif berinternet yang tidak sopan, salah satu negaranya yang terbesar adalah Indonesia. Indonesia urutan 29 dari 32 negara. Penduduk Indonesia itu ketika dia berselancar di dunia maya, ketika dia bermedia sosial, ketika dia memberikan komentar di dunia media sosial, dia adalah penduduk yang paling tidak sopan. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia adalah merupakan negara yang paling netizennya tidak sopan. Ini seharusnya menjadi tamparan bagi kita. Kita yang mengaku muslim, kita yang mengaku diajari adab, diajari perdamaian, agama Islam yang menjunjung tinggi adab, etika, moral, tetapi kita ditampar dengan hasil survei yang ada. Boleh jadi kita itu termasuk netizen yang ada di dalamnya, dari buah tangan kita
yang menyela orang lain, membanding-bandingkan orang lain, menghina orang lain melalui media sosial yang berada di tangan kita. Ini sebuah fenomena fakta yang sangat miris yang harus kita dakwahkan pada saat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka satu persatu perdebatan-perdebatan setiap hari itu ada. Nanti kalau musimnya Pilpres rame, seolah-olah seperti dunia ini, negara ini terpecah. Satu menghujat yang sana, mengkafirkan yang sana, yang satunya mengkafirkan yang lain. Fenomena yang ada sampai berbulan-bulan, yang ada ini adalah fenomena sahnya nasab keturunan Balawi dengan tidak, itu terus. Dan yang berdebat itu adalah umat Islam. Yang dihina siapa? Yang dihina itu umat Islam. Yang dicaci maki, yang dicela itu umat Islam. Jamaah sekalian, sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini yang dikumandangkan, mungkin kita masyarakat Jawa Timur ini sudah biasa mendengarkan ayat ini menjelang masuk sholat maghrib. Surabaya khususnya dikumandangkan, banyak yang mengumandangkan ayat ini. Ayat ini bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mencela suatu kaum daripada yang lain. Boleh jadi yang dicela itu tidak lebih buruk dari yang mencela. Perempuan menghina perempuan yang lain, menggunjing orang lain, boleh jadi yang dihina itu tidak lebih buruk dari yang menghina. Diperintahkan oleh Allah tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menjuluki seseorang dengan julukan-julukan. Naudzubillah. Termasuk generasi-generasi yang mudanya juga biasa menggunakan kata-kata, mohon maaf, nyun sewu, kita sebagai ayah, kita sebagai kakek harus ngontrol betul anak-anak kita. Anjay, anjir, itu adalah plesetan dari kata-kata anjing. Inilah fenomena sekarang, fenomena bermedia sosial sekarang, yang harus kita sadarkan kita ini, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita. Memanggil orang lain, kalau dulu ada cebong, ada kampret, itu tidak boleh.
haram hukumnya. Jelas dalilnya apa? Surat ini. Tidak boleh bil alqab, dengan lakop-lakop menghina. Jamaah sekalian, banyak sekali di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang kata hinaan, kata celaan. Termasuk di dalamnya adalah dalam ayat ini tadi, la yaskhar as-sakhriyah, as-sukhriyah, maknanya adalah celaan, hinaan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan jelas tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh membanding-bandingkan orang lain, tidak boleh mengatakan nasab saya lebih baik daripada nasabnya, keturunan saya lebih baik daripada keturunannya, diri saya lebih baik daripada diri orang lain, anak saya lebih pintar daripada anak orang lain. Mengatakan dengan kata-kata kotor, menjuluki orang lain dengan julukan-julukan yang tidak sepantasnya, diakhiri wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Kalau kita tidak menyudahi jamaah sekalian, kalau kita tidak bertaubat dengan ini semua, fa ulaika humul zalimun, maka kita ini termasuk orang-orang yang zalim. Kita ini termasuk orang-orang yang zalim, diancam oleh Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa makna as-sukhriyah, la yaskhar sakhira, ini maknanya adalah meremehkan atau merendahkan serta menyebutkan aib atau kekurangan orang lain dengan tujuan agar menjadi bahan tertawaan, baik dengan perbuatan, perkataan, ataupun dengan isyarat. Bayangkan jamaah sekalian, ketika ada orang lain saling menggunjing, menghina, meremehkan. Kalau cara wong Surabaya niku ngelirik mawon, ngelirik dengan cara ngelirik yang tidak benar, yang tidak baik, itu sudah dosa. Membuat isyarat, kita mungkin bisa membayangkan panjenengan, tidak usah dengan diucapkan dengan kata-kata, ngelirik kali mesem. Nah, dilirik biasanya kan begitu. Kalau kita itu menghina orang lain, mencela orang lain, kadang lirik-lirikan kali koncone, itu sudah termasuk perbuatan dosa. Apalagi dikatakan secara langsung, dihinakan secara langsung, apalagi diperkuat dengan perbuatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ini khawatir kalau kita ini mudah menghina orang lain, kalau kita ini mudah mengatakan keburukan-keburukan orang lain, kalau kita ini mudah mengatakan aib-aib orang lain, jangan-jangan kita ini nanti akan ketularan melakukan keburukan yang sama yang kita hinakan ini tadi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ayyara akhahu bi dzambin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malah." Barang siapa seseorang itu menghina saudaranya dengan suatu dosa, dengan suatu keburukan, kemudian orang yang dihina ini tadi sebenarnya hakikatnya sudah bertaubat, sudah melakukan kebaikan, tapi kita terus hina, kita terus remehkan, dikhawatirkan lam yamut hatta ya'malah, orang ini boleh jadi dia matinya tidak akan mati kecuali dia melakukan amal
keburukan yang dia hinakan. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, Imam Al-Ghazali menjelaskan, menukil tafsir dari Ibnu Abbas, tafsir surat Al-Kahfi. Beliau mengingatkan dengan tegas bahwa yang dimaksud meremehkan itu ada dua macam, ada dua tingkatan. Kita meremehkan orang lain itu bisa dengan dua macam. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada dua macam. Saghiratan, as-saghirah, menghina dengan cara yang kecil, dengan cara yang khafif, itu adalah at-tabassumu bil istihza'i bil mu'min. Perhatikan jamaah sekalian, kita senyum saja, kita senyum dengan maksud meremehkan orang lain, itu sudah termasuk di dalamnya adalah mencela orang lain. Tidak usah kita berkata-kata, tidak usah kita berkata-kata, sampean niku lho kok ireng, mboten usah, tidak usah bilang seperti itu. Ada orang lain ngerasani, kemudian kita ikut tersenyum saja, kita ikut tersenyum dengan celaan, candaan itu, meskipun nyun sewu, meskipun itu hanya gojlokan, itu menurut Imam Al-Ghazali sudah termasuk dari dosa besar. Makanya di dalam Islam, ketika ada orang lain, kita tidak boleh bisik-bisik di hadapan orang lain, itu tidak boleh di dalam Islam. Ada orang, 3 orang, kemudian yang 2 bisik-bisik sendiri, yang ketiga tidak diajak berbicara, itu tidak boleh, adabnya tidak boleh seperti itu. As-saghirah at-tabassumu bil istihza'i bil mu'min. Senyum, kita senyum saja, ridho dengan perkataan celaan orang lain, itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi wal kabirah, yang besar itu al-qahqah bidzalik, tertawa terbahak-bahak ketika ada orang lain mencela, kemudian kita ikut tertawa terbahak-bahak, itu sudah jelas. Wa huwa isyaratun ila anna dhahka 'alan nasi min jumlatiz dzunubi wal kabair. Kata Imam Al-Ghazali, min jumlatil dzunubi wal kabair, itu adalah merupakan bagian dari dosa, dan dosanya adalah merupakan dosa besar. Melecehkan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, meskipun hanya sebatas senyuman. Apalagi kita kemudian mengomentari di media sosial, ikut tidak tahu ilmunya, padahal sudah jelas min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagus-bagus kita beragama itu adalah bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat bagi kita. Tidak tahu ujungnya, tidak tahu akar permasalahannya, melok komen mawon. Tidak tahu ilmunya, melok komen mawon. Nyun sewu, kalau orang Surabaya ngoten niku duduno budui. Ayo kita sadarkan diri kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita atur momentum bulan Dzulhijjah ini, momentum persatuan, momentum persatuan yang dicontohkan dalam bulan Dzulhijjah ini, kita asah dengan baik. Bagaimana kita seharusnya bermuamalah, bagaimana kita seharusnya berucap dengan baik.
La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan mudah melontarkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Boleh jadi kita ini jauh lebih buruk dari orang yang kita remehkan. Boleh jadi kita ini lebih pendosa dari orang yang kita tuding-tuding melakukan dosa. Boleh jadi kita ini lebih kafir dari orang yang kita kafir-kafirkan. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dijaga hati kita, dijaga perasaan kita, dijaga amal perbuatan kita, lisan kita, agar mampu bermuamalah dengan baik, agar termasuk kita ini orang-orang yang mencontoh akhlak, mencontoh adab yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك يا الله نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan jamaah yang pada tahun ini meniatkan diri untuk berkorban diterima korbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji mudah-mudahan dijadikan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan di sisi utara Serambi. Sekali lagi jamaah sekalian, telah kami sediakan konsumsi sarapan pagi yang kami taruh di sisi utara Serambi. Terima kasih. Monggo Pak. Monggo dengar lontong sayur. Nggih, lontong sayur monggo. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Haji Rohman Firdian MAG. Sampai berjumpa di pengajian-pengajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.